menyampaikan laporan aksi perubahan dengan judul Perlindungan Anak melalui penerapan layanan rumah desa atau layar desa, berharap melalui wadah ini dapat menyelesaikan dan menangani permasalahan kasus terhadap anak di Kecamatan Sabang Selatan. Terima kasih. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap anak masih banyak terjadi sepanjang tahun ini. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di Kecamatan Sabang Selatan, hingga hari ini masih meresahkan masyarakat. Masih kurangnya edukasi tentang pola asuh anak hingga wadah untuk melaporkan kasus membuat kekerasan anak masih menjadi momok yang belum tertangani secara maksimal. Berdasarkan data, terdapat 13 kasus pernikahan dini, 37 kasus putus sekolah, 1 kasus pelecehan seksual dan pencabulan, serta 4 kasus kekerasan anak sejak 3 tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2021 di 2 desa, masing-masing desa Teteuri dan Bone Subur. Atas dasar tersebut, Project Leader menggagas sebuah terobosan dalam penyelenggaraan perlindungan anak bertajuk Layanan Rumah Desa atau Layar Desa. Hadirnya layar desa diharapkan mampu mencegah dan mengurangi resiko, sekaligus menjadi wadah penanganan kasus terhadap anak yang bertujuan untuk melindungi anak dari kasus kekerasan. Berdasarkan tahapan terobosan layar desa dimulai dengan melakukan konsultasi bersama mentor terkait aksi perubahan, di mana di tahap ini Project Leader akan melanjutkan hasil konsultasi dengan melakukan rapat serta membentuk tim kerja internal hingga berkoordinasi bersama pihak eksternal. Selanjutnya, usai tim kerja terbentuk, pemetaan kasus anak yang akuntabel akan dilakukan hingga akhirnya fasilitator terbentuk. Tahap berikutnya merupakan tahapan terlaksananya aksi dengan melakukan launching layanan layar desa sebelum akhirnya dievaluasi. Layar desa ini sebenarnya adalah bagian dari upaya kita yang digagas oleh Ibu Camat selaku reformer untuk kemudian mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan saya berharap yang dilibatkan di dalam layar desa ini termasuk juga tokoh-tokoh agama, tokoh. Jadi tolong kalau ada yang didengar, dilaporkan supaya segera dapat kita tangani. Berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan pengembangan hingga penyempurnaan untuk kemudian diterapkan usai mones dan sosialisasi dilakukan. Edukator yang telah mengikuti pelatihan dari fasilitator terkait pola pengasuhan positif terhadap pola asuh anak dan aparat desa yang bertugas untuk melakukan penanganan kasus. Masing-masing terdapat 15 edukator yang bertugas di 5 dusun di 2 desa. Sementara itu tersedia 1 rumah sebagai wadah untuk menampung masyarakat yang ingin melaporkan kasus yang terjadi.
di mana tim layanan rumah desa beranggotakan aparat desa sebelumnya akan menganalisis laporan yang masuk dan ditindaklanjuti dengan metode musyawarah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai fasilitator akan menindaklanjuti perkara jika tidak adanya penyelesaian di tingkat desa dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan terlebih dahulu. Melalui laporan berjenjang, layar desa diharapkan menjadi perantara untuk penyelesaian perkara dan melindungi anak dari tindak kejahatan dan kekerasan. Karena anak adalah generasi masa depan bangsa yang wajib dijaga dan dilindungi. Nama Rahmayani Sukardi. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Oke. Di sini saya mau tanyakan kepada ibu, menurut ibu apa manfaat dari lahirnya layanan rumah desa terkait perlindungan anak selaku masyarakat? Ya, manfaatnya yang pertama dari mengikuti terus anak ini, saya bisa yang pertama itu mendidik dengan baik. Ya, saya sering marah-marah kepada anak saya. Dengan mengikuti pelatihan ini, saya bisa perlahan merubah mendidik anak saya itu dengan cara tidak memarahi mereka lagi. Ya. Terus yang kedua itu saya bisa cara tidak membentak mereka lagi, karena dengan cara membentak anak itu saya sudah dengar bahwa itu bisa merusak pola pikir anak ini. Dan juga mungkin ada sel yang putus di apa? Ada sel otak anak itu akan putus kalau kita sering memarahi mereka, membentak mereka. Jadi banyak manfaat ya, Sangat banyak. dan mudah-mudahan dengan adanya lahirnya ini layanan rumah desa yang terkait dengan perlindungan anak, masyarakat desa Teteuri ini bisa lebih baik ke depannya. Anak-anak bisa lebih baik pendidikannya, lebih baik cara pengasuhannya, dan juga kalau boleh tahu apa harapan ibu setelah mendapatkan ini, setelah mengetahui hal-hal ini, apa yang ibu harapkan? Saya semoga anak-anak desa Teteuri ini bisa diasuh dengan baik oleh orang tuanya. Dengan kami mengikuti pola pengasuhan anak basis puspita ini, kami bisa juga mengajarkan kepada orang tua yang ada di desa Teteuri ini supaya orang tua ini bisa mendidik anak-anak ini untuk lebih ke jenjang yang lebih baik lagi. Oke, Ibu, perkenalkan nama saya Rahmayani Sukardi. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya Ibu Albertina. Oh ya, di sini saya mau menanyakan, menurut ibu apa manfaat dari lahirnya layanan rumah desa terkait perlindungan anak selaku masyarakat? Ya, selaku manfaatnya adanya layanan rumah desa di desa Teteuri ini, ya saya selaku masyarakat itu ya sangat bermanfaat bagi saya. Apa itu? Masalahnya karena ya di dalam ya mungkin selama ini saya selaku ibu yang selama ini pada anak pertama saya dengan anak kedua itu ya mungkin cara pengasuhan saya kepada anak saya itu yang selama ini ya agak keras gitu. Tapi setelah adanya cara pengasuhan anak yang secara positif ini, ya saya sangat bersyukur karena bisa diajarkan tentang bagaimana cara mengajar anak. Intinya di sini ada perubahan yang dari dulunya ibu galak sama anak, sering memarah-marahi, dan akhirnya sekarang berkurang atau bagaimana ini Bu? Alhamdulillah Berkurang. Mungkin ya kadang kalau selama ini ya kadang mau marah, tapi karena saya ingat bahwa saya ini sudah mengikuti pelatihan ini, ya akhirnya ya marah saya itu saya urungkan. Ya insya Oke, kalau begitu terima kasih Ibu. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelaksanaan kegiatan layanan rumah desa atau layar desa di Desa Bone Subur tentang perlindungan anak ini sangat bermanfaat atau berguna bagi kami pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya, karena dengan adanya kegiatan ini kami dapat memberi edukasi dan pemahaman ke masyarakat tentang pola-pola penanganan hak asuh anak. Sekaligus kami juga pemerintah desa dapat bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat dan melaksanakan bimbingan teknis kepada tim edukator layar desa yang telah kami bentuk di tingkat desa. Salah satu tugas dari tim edukator tersebut adalah melakukan kunjungan ke rumah warga untuk memberikan pemahaman atau pelajaran tentang tata cara atau pola-pola untuk penanganan hak asuh kepada anak. Layanan rumah desa ini intervensinya adalah layanan publik atau layanan umum yang berkaitan dengan perlindungan anak. Jadi kami pemerintah desa menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Bone Subur kiranya mendapatkan tindak kekerasan di dalam rumah tangga atau tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam rumah tangga atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kerja untuk mengadukan atau melaporkan ke layanan rumah desa. Di layanan rumah desa ini tim edukator akan memberikan konsultasi atau pendampingan terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh anak tersebut guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di layanan rumah desa juga ini kami memberikan penanganan secara humanis guna untuk menekan laju tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya layanan rumah desa ini, kami sangat bersyukur karena dapat menekan laju tindak kekerasan yang ada di wilayah kami. Sehingga dengan demikian, dengan adanya layanan rumah desa ini, Desa Bone Subur ini bisa menjadi desa yang layak anak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.